jasadnya. Tolong saya. Apa yang kamu inginkan? Saya bisa memberikan apapun padamu. Muhuai si pewaris grupmu. Sepertinya dia adalah keturunan dari tabib dewa itu. Serahkan dia padaku jika kau tidak ingin mati. Bagaimana jika aku menolak? Kalau begitu kau yang bisa mati. Kau berani melukai saudaraku. Kau sedang menjemput ajal. Bangun. Ayo kita pergi bersama. Monster. Lari. Halo, Kakak Wanli, sesuatu yang buruk telah terjadi. Sesuatu terjadi pada adik laki-laki ME. Cepat datang ke keluarga Bai. penawarku. Kita akan bertemu lagi. Bai Jiangwu ayah Jiang Wanli. Masih begitu muda, tapi sudah mencuri barang. Bai Sunchang adik laki-laki Jiang Wanli. Jika kau tumbuh besar nanti, akan jadi apa kau ini? Aku akan memukulmu sampai mati. Berhenti. Kau Bai Wanli. Saya Jiang Wanli. Saya tidak akan pernah menggunakan nama belakangmu. Shunchen, maafkan aku. Kakak datang terlalu terlambat. Aku membiarkanmu menanggung ketidakadilan. Jiang Wanli, saya tidak menyangka bahwa setelah menghilang selama 4 tahun, kau masih akan kembali hidup-hidup. Bai Ji putri haram Bai Jiangwu. Tapi karena kau sudah kembali, maka aku tidak perlu menikahi. Pria jelek dari keluargamu itu, yang juga pemarah. Pria tua itu luar biasa. Tepat sekali. Liu Qinfang kekasih Bai Jiangwu. Pertunangan dengan keluargamu ini, awalnya adalah milikmu. Cepat ganti pakaianmu. Aku akan mengirimmu ke keluargamu malam ini. Mengapa aku harus mendengarkanmu? Karena pertunangan ini diputuskan oleh ibumu. Kau adalah putrinya. Jadi kau berkewajiban untuk memenuhinya. Aku memenuhi kewajiban. Dan kau mengambil uang mahar, benarkah begitu? Mimpi saja. Jiang Wanli. Qinfang juga ibumu. Saat kau berbicara, tunjukkan sedikit rasa hormat. Menurutku dia ibumu. Kau mendengarkan semua yang dia katakan. Kau. Dasar anak tidak tahu sopan santun. Sekarang saya akan, atas nama mendiang ibumu, memberi kau pelajaran. Tanganku. Suamiku ada apa? Sakit. Kau wanita keji. Apa yang kau lakukan pada suamiku? Apa kau buta? Tidak bisakah kau melihatnya sendiri? Shuncheng, ayo pergi. Kakak akan membawamu kembali ke rumah kita. Jika kalian berdua hari ini berani melangkah keluar dari pintu ini, aku akan menghancurkan Liontin Giok ini. Liontin Giok ini, ibu tidak pernah melepasnya. Setelah ibu meninggal secara mendadak 4 tahun lalu, Liontin itu juga menghilang. Namun sekarang muncul di tangannya. Mungkinkah kematian ibu ada hubungannya dengan dia? Ada apa? Takut. Jika kau takut, patuh saja. Jika tidak, aku akan membuat peninggalan terakhir ibumu lenyap dari dunia ini selamanya. Sebaiknya kau berdoa sekarang, agar aku tidak mengetahui bahwa kau dan kematian ibuku memiliki hubungan. Jika tidak, aku tidak keberatan mengirimmu ke bawah sana untuk menemuinya. Istri. Kau. Kakak, bukankah kau bilang kau akan menceraikan keluargamu? Tang Minxian sahabat Jiang Wanli. Ini nomor telepon tuan mudamu. Apakah ini tuan mudamu? Saya putri sulung keluarga Bai. Mari kita bertemu malam ini untuk membahas pembatalan pertunangan. Baiklah, sampai jumpa pukul 2000 malam ini. Hoizi, kau dan putri sulung keluarga Bai adalah aliansi pernikahan yang menyangkut kepentingan kedua keluarga. Bagaimana bisa kau membatalkan pertunangan begitu saja? Saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai di hati saya. Selain dia, saya tidak akan menikahi siapapun. Siapa itu? Kau belum pernah memberitahuku tentang dia sebelumnya. Jangan-jangan kau diam-diam menyembunyikan seorang wanita cantik dari saudaramu ya? Penawarku, kita akan bertemu lagi. Dialah yang ditakdirkan untuk saya nikahi. Saya telah mencarinya selama 6 tahun, terlebih lagi tanpa pil miliknya. Saya tidak akan bertahan sampai sekarang. 6 tahun? Apa maksudmu? Orang yang menyelamatkanmu hari ini adalah wanita yang sama dari 6 tahun lalu. Bagaimana kau mengenalinya? Saya ingat gelang di pergelangan tangannya.
Sangat unik. Saya tidak mungkin salah. Saya sudah mengirim orang untuk mencari. Katakan padaku Nona sulung bayi ini, kenapa dia belum tiba? Mungkinkah dia mengerjaimu? Saya di sini. Siapa kau? Saya minta maaf. Saya salah masuk ruangan. Saya juga tidak salah masuk tempat. Orang itu mengirim saya. Itu ruang VIP nomor 6. Jadi posisinya terbalik. Apakah benar-benar tidak apa-apa jika kita pergi begitu saja? Apakah benar-benar tidak apa-apa? Kita sepakat bertemu pukul 8. Sekarang sudah pukul 8.20. Saya tidak punya kesabaran untuk menunggunya. Itu dia. Halo, Itu kamu. Kalian berdua saling mengenal. Tidak, bukan kami. tahu. Apa maksudmu kau tidak mengenalku? Aku bahkan menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkan saya. Tuan mudamu, wanita yang Anda minta untuk saya selidiki, adalah seorang penipu. Dia sengaja berpura-pura menjadi tabib dewa, dan menipu orang di mana-mana. Saya tahu dia penipu. Pergi dan menjauhlah. Hai, aku benar-benar bukan penipu. Hari itu di gunung. Saat kau sedang diburu, seorang wanita menyelamatkanmu. Wanita itu adalah saya. Tidak ada gelang. Kamu benar-benar penipu. Jangan biarkan saya melihatmu lagi. Jinlian, ayo pergi. The film was translated and narrated by M. Media. Mungkinkah karena aku tidak memakai gelang itu, makanya dia tidak mengenaliku? Saya bahkan menulis kakak Wanli sebagai penipu. Orang tua busuk dari keluargamu itu, dia pasti akan memutuskan pertunangan dengannya. Bagaimana hasilnya? Apakah pertunangan dibatalkan? Tidak. Saat aku tiba, orang itu sudah pergi. Kalau begitu kita jadwalkan saja untuk lain waktu. Benar. Ini yang kau minta untuk ku cari. Informasi tentang keturunan tabib dewa. Mu Huaishi, CEO dari Mu Group. Keluargamu ini, dan keluargamu yang seharusnya aku nikahi. Apakah mereka berhubungan? Orang yang akan menikah denganmu, bukankah dia orang tua yang pemarah? Mu Huaishi ini adalah pria yang sangat tampan. Mereka jelas bukan orang yang sama. Lihat dirimu bertingkah seperti penggemar. Kakak, apakah kau begitu yakin bahwa Mu Huaishi adalah keturunan tabib dewa? Saya tidak yakin. Tapi waktuku tidak banyak lagi. Aku harus segera mendekatinya dan memastikannya. Kakak lihat, karena Mu Huaishi terluka. Dia membutuhkan pelayan pribadi. Mengapa kau tidak mencoba? Kirimkan alamatnya kepada saya. Baiklah. Saya hampir lupa. Saat ini, di matanya, aku hanyalah seorang pembohong. Dia pasti tidak akan mempekerjakanku. Aku harus mencari cara. Tuan muda, ini adalah pelayan pribadi yang saya temukan untuk Anda. Dia memiliki 10 tahun pengalaman. Dia pasti bisa merawat Anda dengan baik. Apa yang bisa kamu lakukan? Mencuci dan memasak, membersihkan, memijat. Aku bisa melakukan semuanya. Serba bisa. Saya baru saja mencederai kaki saya. Saya butuh pijatan untuk pemulihan. Pijat kaki saya. Saya akan memeriksa keahlian memijatmu. Tidak masalah. Merasakannya, ini masih cedera dari waktu itu. Tidak heran, dia sekarang di kursi roda. Jadi meridiannya terluka. Perhatikan saya memperbaikinya untuknya. Teknik ini belum pernah saya lihat sebelumnya. Ini lebih nyaman daripada teknik lainnya. Saya merasa kaki saya tidak sakit lagi. Tuan muda, sudah selesai. Bisakah saya tinggal? Terima kasih Tuan muda. Berhasil masuk rumah keluargamu. Selanjutnya, aku harus mencari cara untuk memastikan
Apakah Meng Weishi adalah keturunan dari Tuan Muda? Bolehkah saya kembali sekarang? Jika saya tidak segera pergi, darah dari luka saya akan mulai merembes keluar. Tunggu sebentar. Saya haus. Tuangkan saya segelas air. Kamu benar-benar pencuri itu. Sepertinya dia belum melarikan diri. Sialan, saya telah ditipu. Lepaskan. Katakan padaku, siapa yang mengirimmu? Tidak ada yang mengirim saya. Sialan, bukankah dia sangat lemah? Kapan dia menjadi sekuat ini? Saya bahkan tidak bisa bergerak. Siapa yang mengirimmu? Sudah kubilang tidak ada yang mengirim saya. Tuan Muda, saya datang untuk membawakan Anda. Kalian semua, apa yang sedang kalian lakukan? Kaki saya sudah sembuh. Mungkinkah wanita ini yang memperbaikinya? Tuan Muda, bagaimana Anda bisa menyukai wanita jelek ini? Tidakkah Anda merasa jijik? Diam. Apa hakmu mengatur saya? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Saya mohon maaf Tuan Muda, saya tidak bermaksud demikian. Keluar. Tuan Muda, apakah wanita ini sengaja merayu Anda? Saya sudah sering melihat wanita seperti dia. Saya akan menyeretnya keluar sekarang juga. Saya bilang, keluar dari sini. Enya. Jalang. Beraninya kau merayu Tuan Muda, aku akan membuatmu membayar. Kamu benar-benar pencuri itu. Saya bukan pencuri itu. Anda salah paham. Tidak masalah, jika kamu tidak berkata jujur. Saya punya banyak cara untuk menanganimu. Apa yang akan Anda lakukan? Tebak. Tuan Muda, pencurinya sudah tertangkap. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada pencuri yang muncul untuk menanggung kesalahan bagi saya? Mungkinkah seseorang dikirim oleh Ming Xiang? Saya mohon, jangan bunuh saya. Saya hanya datang atas perintah untuk mencuri mutiara Wanbao. Jika Anda ingin membunuh-bunuh saja orang yang mengirim saya. Mutiara Wanbao, obat dewa yang bisa menyembuhkan semua racun. Obat yang sangat berharga. Hanya keluarga tabib dewa yang memilikinya. Mu Weishi benar-benar keturunan tabib dewa. Saya tidak salah tempat. Mutiara Wanbao. Benda apa itu? Bagaimana mungkin keluarga kita memilikinya? Mu Weishi sebenarnya tidak tahu tentang Mutiara Wanbao. Sepertinya, dia bukan keturunan tabib dewa. Itu salah. Saya tidak bisa hanya mengandalkan beberapa kata untuk menarik kesimpulan. Saya harus mencari sejarah keluargamu terlebih dahulu. Saya tidak tahu. Saya hanya mengikuti perintah. Siapa yang mengirimmu? Saya tidak bisa mengatakannya. Jika saya memberitahu, keluarga saya akan menderita. Saya akan memberitahumu. Orang yang mengirim saya adalah... Itu adalah... Tuan Muda, dia sudah mati. Orang itu benar-benar licik. Takut masalahnya akan terbongkar. Dia benar-benar meracuninya terlebih dahulu. Dia diracuni oleh racun Gu milik ibu. Jenis racun ini, setelah ibu meninggal, menghilang. Bagaimana bisa ada pada dirinya? Mungkinkah orang di belakangnya juga terkait dengan kematian ibu? Sama sekali tidak. Saya harus menyelidiki orang ini. Dan apa latar belakangnya? Halo Ming Xiang. Bantu saya periksa, apa latar belakang orang ini? Tuan Muda, lihat. Bukankah ini lambang keluarga Bai? Keluarga Bai ini benar-benar lancang. Mencuri barang. Mereka bahkan berani mencuri dariku. Dan mereka masih ingin aku menikahi putri mereka. Bermimpilah.
Segera beritahu putri sulung keluarga Bai. Aku ingin segera memutuskan pertunangan dengannya. Cengkeraman Mu Huisi benar-benar kuat. Lukanya telah terbuka. Orang tua dari keluargamu. Keluarga Baimu benar-benar lancang. Beraninya kau mencuri barang-barangku. Aku sama sekali tidak akan menikahi seorang pencuri. Datanglah ke kedai kopi Wantai besok. Aku akan memutuskan pertunangan denganmu. Hei kau! Pencuri! Orang tua bangka dari keluargamu ini benar-benar menjijikan. Hanya untuk membatalkan pertunangan. Dia benar-benar mencoba menuduh. Tuduhan tak berdasar semacam ini pada saya. Saya tidak menyadarinya terakhir kali. Suara orang tua bangka ini mengapa sangat mirip dengan Mu Huisi? Tunggu tidak. Suara ini juga tidak terdengar seperti orang tua. Mungkinkah? Aku akan ke kamar kecil dulu. Saya akan pergi bersamamu. Tidak perlu kau tunggu dia di sini. Saat dia tiba, hubungi aku. Ya. Ini adalah tunangan saya untuk pembatalan pertunangan. Dia juga tidak tua. Apa yang dikatakan dunia luar tentang dia adalah bahwa dia seorang pria tua. Tuan, bukankah Anda akan duduk? Cieomu, tunangan Anda telah tiba. Dia bukan tunangan saya. Tidak heran, dia masih sangat muda. Tunanganku. Mengapa dia? Tunggu tidak. Dia kemungkinan besar seorang penipu. Berpura-pura menjadi tunanganku untuk menipu uang. Aku sebaiknya menelepon untuk memastikan. Itu benar-benar dia. Halo. Ponsel tunanganku. Mengapa ada di tangan seorang pria? Mungkinkah dia kekasihnya? Dia bahkan belum menikah denganku, dan dia sudah bermain dengan pria lain. Apakah keluarga Anda, Xiaomu belum tiba? Tuan mudamu ada urusan mendesak dan pergi lebih awal. Jadi, saya telah dikerjai. Bahkan Anda akan menentang saya. Tadi aku salah The film mengambil was ponsel. translated and Ini milikmu. narrated by M Media. Tidak heran alarm berbunyi. Ada satu hal lagi. Tadi tunanganmu meneleponmu. Aku yang menjawabnya. Dia tidak bicara apa-apa. Dan langsung menutup telepon. Seharusnya tidak akan menimbulkan masalah kan? Apa yang bisa menyebabkan masalah? Dia mungkin hanya ingin memberitahu saya bahwa dia ada urusan mendesak dan tidak bisa datang. Apel, dia tidak datang. Ya, dia mengerjai saya. Siapapun yang ingin membatalkan pertunangan busuk ini, silakan batalkan. Kakak, informasi tentang pencuri itu sudah ditemukan. Kirimkan segera kepada saya. Aneh sekali. Mengapa hanya ada informasi dasarnya saja, jaringan dan keberadaannya? Semuanya telah dihapus. Sepertinya pihak lain sudah bersiap. Tapi masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Lanjutkan penyelidikan. Beraninya kau? Kau benar-benar berani membius tuan muda. Saya tamat. Anda salah paham. Apa yang saya masukkan ke sini adalah tonik untuk tuan muda. Apa kau menganggapku bodoh? Tuan muda dalam keadaan sehat. Dia sama sekali tidak butuh tonik. Saya melihat apa yang kau bawa di sini. Jelas merupakan obat perangsang untuk tuan muda. Kau ingin memanfaatkan kesempatan untuk naik ke tempat tidurnya. Obat perangsang. Masih berpura-pura bodoh. Kenapa kau tidak bercermin? Di cermin, lihat dirimu sendiri. Dan lihat seperti apa rupa dirimu.
Tapi kau masih berhayal ingin naik ke tempat tidurnya demi status. Lihat saja hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Kalian berdua, tangkap dia untukku. Sampah tidak berguna. Aku harus turun tangan sendiri. Kau berani memukulku. Aku akan memastikan kau mati. Beraninya Anda menindas saya. Apakah Anda bosan hidup? Kau, berhentilah ikut campur. Apakah Anda akan rugi? Karena Anda sangat menganggur. Saya akan atas nama ibu Anda, memberi Anda pelajaran yang bagus. Saya salah. Saya salah. Tolong lepaskan saya. Apa yang sedang kau lakukan? Mengapa dia kembali saat ini? Tuan muda, Jiang Wanli ini ingin membunuh kami. Itu karena saya memergokinya mencoba membius Anda dengan obat perangsang. Dia ingin membunuh kami untuk menutupi perbuatannya. Ya Tuan muda, wajah saya bengkak karena dipukul olehnya. Wanita yang begitu kejam, tidak bisa dibiarkan. Tidak, jangan dengarkan omong kosong mereka. Saya tidak membius Anda dengan obat perangsang. Tuan muda ini buktinya. Jika kau tidak meracuninya, maka minumlah. Buktikan padaku. Ini. Aku. Kau tidak mau meminumnya. Kirim dia ke kantor polisi. Tunggu, saya akan meminumnya. Tidak bisakah saya meminumnya saja? Meskipun tidak ada penawar untuk pil kejujuran, saya bisa menggunakan obat tidur untuk menekannya. Begitu Anda tertidur semuanya akan baik-baik saja. Saya sudah selesai meminumnya. Sekarang Anda seharusnya percaya pada saya kan? Karena itu masalahnya. Masalah ini tidak akan aku kejar lagi. Sekarang kembali ke kamarku bersamaku. Dan terus pijat aku. Efeknya terakhir kali cukup bagus. Tuan muda, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dia baru saja memukul kami. Dia memukul kami dengan keras. Anda harus menghukumnya dengan berat. Dia memukulmu. Kalianlah yang menjabatnya. Kau pantas mendapatkannya. Jika lain kali aku melihatmu lagi menindas orang lain, maka kau akan keluar dari keluargamu. Tuan muda, Muhuisi ini cukup masuk akal. Teknik pijatmu ini, siapa yang mengajarimu? Aku bertanya padamu, jawablah. Mengapa kau tidak bicara? Karena saya meminum sup ayam yang berisi pil kejujuran. Jadi apapun yang Anda tanyakan kepada saya, akan saya jawab dengan jujur. Mengapa obat tidur itu belum bereaksi? Semangkuk sup itu benar-benar bermasalah. Bicara. Apa tujuanmu membuatku meminum pil kejujuran? Apa itu? Menanyakan tentang sejarah keluarga Anda. Siapa sebenarnya kau? Saya adalah. Berhenti berpura-pura bangun. Dia tertidur. The film was translated Bangun. and narrated by M Media. Apa yang sedang Anda lakukan? Karena kau sudah bangun. Maka mari kita lanjutkan pertanyaan sebelumnya. Siapa sebenarnya kau? Tentu saja saya adalah pelayan pribadi Anda. Berbohong. Kau mendekatiku. Apa tujuanmu? Tentu saja itu untuk mendapatkan uang Anda. Untuk datang dan merawat Anda. Masih berbohong. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Apakah kau tahu apa yang ada di dalam cangkir ini? Favoritmu pil kejujuran. Dia suka paling. Berhenti. Tanda lahirmu ini sebenarnya digambar. Bukan seperti itu. Aku. Seseorang bawa minyak pembersih riasan dan tisu pembersih riasan ke sini. Tidak, kita bisa bicara. Bukan, mari kita bicara baik-baik. Mengapa Anda menghapus riasan saya? Itu sangat tidak sopan. Hei kau. Lepaskan saya.
Mengapa itu kau? Dengarkan penjelasan saya. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Karena kau akan melakukan apa saja. Demi uang. Seret dia keluar untukku. Jangan pernah biarkan dia menginjakkan kaki setengah langkah pun di sini lagi. Mu Huaishi, sungguh bukan seperti yang Anda pikirkan. Dengarkan penjelasan saya. Sungguh bukan. Mu Huaishi. Lepaskan. Saya akan berjalan keluar sendiri. Lepaskan, lepaskan. Biarkan saya pergi. Kakak. Mengapa itu kamu? Cepat bantu saya melepaskan ikatan ini. Kakak, siapa sebenarnya yang telah kau sakiti sampai diikat seperti ini dan dibuang di jalan? Ceritanya panjang. Bawa saja saya pulang dulu. Aku telah menemukan lokasi dermawanku. Kirimkan alamatnya segera. Kemana dia pergi? Dia terlihat sangat cemas. Cepat ikuti mobil itu. Baik. Ini tempatnya. Dia di sini. Semuanya bersiaplah. Tuan berkata, ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika dia tidak mati, kita yang akan mati. Itu dia. Jika kau tidak ingin mati, serahkan dia padaku. Gawat. Mu Huaishi, dia dalam bahaya. Tunggu saya di sini. Baiklah. Apakah ada orang di sini? Mati kau. Mengapa kalian? Di mana dia? Apa yang kalian lakukan padanya? Dia yang mana? Maksudmu wanita yang menyelamatkanmu waktu itu? Dia sama sekali tidak ada di sini. Kau telah kami tipu. Anda mencari mati. Kurasa kau yang sedang mencari mati. Saudara-saudara serang. Kalian ini. Kau bersekongkol melawanku. Berkali-kali. Katakan padaku. Siapa yang mengirimmu? Kau ingin tahu? Setelah kau mati, saya akan membakar uang kertas dan memberitahumu. Mu Huaishi. Reaksimu benar-benar cepat. Sayang sekali asap beracun ini. Meskipun kau menghirup sedikit saja, kau pasti akan mati. Mu Huaishi, kali ini tidak akan ada yang datang untuk menyelamatkanmu lagi. Tunggulah kematianmu perlahan. Siapa bilang tidak ada yang akan menyelamatkannya? Orang yang menyelamatkanku adalah dia. Cepat lari. Kita bukan tandingan wanita ini. Mu Huaishi. Ini adalah pil penawar yang saya buat sendiri. Ini bisa menetralkan racun di tubuh Anda. Mu Huaishi. Jangan tinggalkan aku. Jangan khawatir, saya tidak akan meninggalkan Anda. Mengapa kau ada di sini? Saya adalah orang yang menyelamatkan Anda dari orang-orang itu. Apakah aneh saya berada di sini? Kau menyelamatkanku. Kau benar-benar penyelamatku. Sudah sangat jelas. Jika Anda meragukan saya lagi, saya akan marah. Jadi benar-benar dia yang menyelamatkanku. Tapi dia bukan wanita dari 6 tahun lalu. Itu benar. Bagaimana mungkin kebetulan seperti itu terjadi? Hei, Aku minta maaf. Aku telah salah paham padamu selama ini. Aku akan memberimu kompensasi nanti. bagaimana Anda berencana memberi kompensasi kepada saya? Menikahlah denganku. Aku akan membiarkanmu menjadi nyonya muda tertua keluargamu. Kita tidak cukup dekat untuk membicarakan pernikahan.
Ubah metode kompensasinya. Lalu kompensasi apa yang kau inginkan? Anda harus menjawab satu pertanyaan untuk saya. Harus dengan jujur. Silakan minta. Apakah Anda keturunan tabib dewa? Aku. Masuk. Tuan Muda, kami menangkap orang-orang yang mengejar dan mencoba membunuh Anda. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Kau ingin kami mengkhianati Tuan kami. Bermimpilah. Saya beritahu kau, jangan buang waktumu. Bunuh atau siksa kami. Lakukan sesukamu. Karena Anda tidak mau bicara. Maka tertawalah sampai mati. Saya akan bicara. Orang yang mengirim kami adalah seorang pria berbaju hitam. Pria berbaju hitam. Ya, setiap kali dia muncul, dia membungkus dirinya dengan rapat. Kami tidak tahu seperti apa wajahnya. Trik ini lagi. Apa yang terjadi? Mereka telah diracuni. Racun yang mereka konsumsi persis sama dengan yang digunakan oleh orang yang mencuri mutiara Wanbao sebelumnya. Jadi mereka bekerja sama dengan keluarga Bai. Sialan. Bagaimana Anda tahu mereka dari keluarga Bai? Ini yang aku temukan pada pencuri itu terakhir kali. Lambang ini hanya anggota keluarga Bai yang memilikinya. Bagaimana mungkin keluarga Bai memiliki racun ibu? Kalau begitu kematian ibu pasti terkait dengan mereka. Sialan. Ada apa? Siapkan mobil untuk ke rumah sakit. Tidak perlu. Dokter tidak bisa menyembuhkan saya. Ibu saya pernah berkata bahwa nyari dada dan muntah darah adalah pertanda The film awal was dari racun tanpa hati. translated and Bagaimana ini narrated bisa by Ed terjadi? Media. Belum waktunya. Benar. Mutiara Wanbao bisa menekan racun dari racun tanpa hati. Saya harus menemukan mutiara Wanbao dalam 24 jam. Apakah Anda memiliki mutiara Wanbao? Saat ini, hanya itu yang bisa menyelamatkan saya. Aku tidak memiliki mutiara Wanbao. Aku juga bukan keturunan tabib dewa. Tapi aku bisa membantumu mencarinya. Bagaimana mungkin? Dia jelas memiliki tanda itu. Dalam 10 menit, aku ingin tahu keberadaan mutiara Wanbao. Ya, Apa sebenarnya yang salah denganmu? Mengapa jadi seperti ini? Ceritanya panjang. Saya akan ceritakan jika ada kesempatan. Sangat panas. Ini adalah tanda kedua dari racun tanpa hati yang bereaksi. Tubuh akan tiba-tiba memanas. Hasrat seksual akan benar-benar terlepas. Hanya hubungan seksual yang bisa meredakannya. Jiang Wanli. Kau. Saya minta maaf. Sekarang hanya Anda yang bisa membantu saya. rumah lelang di Sichen. Mutiara Wanbao akan dilelang malam ini. Haruskah kita pergi ke sana? Pergi. Tanpa mutiara Wanbao, saya akan binasa besok. Siapkan mobil segera. Ya, Ayo pergi. Saya telah untuk sementara menekan racun secara paksa. Penekanan paksa. Apakah akan ada efek sampingnya? Ya. Awalnya, saya bisa hidup selama 24 jam. Sekarang, saya hanya bisa hidup selama 12 jam. Kemana kita akan pergi? Rumah lelang. Duduklah dulu. Barang lelang pertama hari ini adalah kartu truf. Ini adalah mutiara Wanbao yang legendaris mampu menyembuhkan semua racun. Harga penawaran awal adalah 1,8 miliar. 1,8 miliar. Mengapa dia tidak merampok bank saja? Tepat sekali. Bahkan jika kita menjual semua aset keluarga baik kita tidak akan memiliki 1,8 miliar. Semahal itu. Mahal di mana? Harganya selalu segini. Jika Anda tidak mampu membelinya sendiri, Anda harus merenungkan diri Anda dengan benar tentang bagaimana Anda menjadi simpanan. Anda bahkan tidak bisa menghasilkan 1,8 miliar. Jika kau punya kemampuan belilah. Sayang. Saya ingin mutiara itu. Belikan untuk saya. Apa yang baru saja kau panggil aku? Bukankah Anda ingin menawarkan diri Anda kepada saya? Memanggil Anda sayang, seharusnya tidak berlebihan bukan?
Tidak terlalu banyak. Aku suka mendengarnya. Panggil aku seperti itu lebih sering. 2 miliar. Aku akan mengambilnya. Memang wanita yang tahu cara menggoda memiliki nasib terbaik. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mutiara Wanbao telah direbut. Tuan pasti akan membunuh kita. Aku tidak ingin mati. Ibu pikirkan solusinya. Diam. Biarkan aku memikirkan solusinya. Itu bagus. Keracunan saya terselamatkan. Permisi, bisakah Anda membawa saya untuk menemui pemilik sebelumnya dari Mutiara Wanbao? Ya, silakan ikuti saya. Tunggu sebentar. Saya bisa pergi sendiri. Tunggu saya di sini. Oke. Ayo pergi. Dak sekarang. Tuan, ada seseorang yang ingin menemui Anda. Cara dia menatap saya aneh. Seolah aku adalah mangsanya. Nona, apa urusan Anda dengan saya? Karena kau adalah pemilik Mutiara Wanbao ini. Kau pasti keturunan tabib dewa, bukan? Kalau begitu, apakah kau tahu siapa keturunan tabib dewa itu? Saya tahu. Apa maumu dengannya? Aku telah diracuni oleh sejenis racun yang hanya bisa disembuhkan oleh keturunan tabib dewa. Dan jika aku ingin hidup, aku harus menemukannya. Karena kau membeli Mutiara Wanbao milikku. Saya akan membiarkanmu melihat fotonya. Orang ini. Mengapa orang ini sangat mirip dengan Mu Huaishi? Siapa nama orang ini? Namanya Mu Huainan. Dia adalah putra sulung keluargamu. Putra sulung keluargamu. Bagaimana mungkin aku tidak pernah tahu bahwa Mu Huaishi memiliki kakak laki-laki? Karena saat dia berusia 5 tahun, keluargamu mengirimnya ke luar negeri. Jadi wajar jika kau belum pernah melihatnya. Karena Mu Huaishi adalah adik laki-lakinya. Apakah itu berarti dia termasuk keturunan tabib dewa? Dia memang. Dan dia tidak. Karena di setiap generasi keluargamu, hanya ada satu keturunan sejati. Dan hanya darahnya. Yang bisa menetralkan semua racun. Jika tidak, mengapa keluargamu saat dia masih kecil, mengirimnya ke luar negeri? Terima kasih telah memberitahuku hal ini. Aku ada urusan lain, aku akan pergi sekarang. Cepat. Selesai. Cepat bawa dia pergi. Jika tidak, kalau ada yang tahu, kita akan dalam masalah. Pergi. Mengapa dia belum kembali setelah sekian lama? Pergi dan periksa dia. Ya. Tuan mudamu, gawat, Nona Jiang menghilang. Apa? Saya sudah mengatur segalanya untuk pria tua dari keluargamu itu. Dia akan segera muncul. Kita hanya perlu menunggu dan menikmati pertunjukannya. Jing Wanli, tunggu saja kau untuk menjadi mainan pria tua itu. The film was Kau, translated kapan and kau bangun? narrated by M Media. Aku tidak pernah pingsan. Kau, apa yang kau lakukan pada kami? Mengapa aku tidak bisa bergerak? Dalam perjalananmu ke sana, aku meninggalkan sedikit kejutan. Alat kecil ini cukup manjur. Ini bisa membuat orang dalam 10 menit tidak bisa bergerak. Setelah 10 menit, kau akan memasuki kondisi birahi mutlak. Ini akan membuatmu ingin menerkam siapapun yang kau lihat. Jalang. Saya peringatkan kau, lepaskan kami, atau aku akan membunuhmu. Sebenarnya, tuan tuamu yang seharusnya kau temui itu, dia adalah pria yang kutemukan untukmu. 10 menit hampir berakhir. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bersabarlah sedikit lagi. Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa, kau. Karena aku memakan Mutiara Wanbao, aku seharusnya tidak memiliki masalah untuk sementara waktu. Apa yang terjadi? Mengapa rasanya lebih buruk daripada sebelum aku meminumnya? Mungkinkah legenda
Bahwa mutiara Wanbao dapat meredakan racun tanpa hati. Itu salah. Panas sekali. Aku perlu mandi air dingin untuk meredakan ini. Saya telah mencari mutiara Wanbao selama 20 tahun. Mu Huainan putra angkat keluargamu. Beraninya kau berpikir bisa menggunakan uang untuk mendapatkannya. Itu hanyalah obat pendukung. Untuk racun tanpa hati. Meminumnya hanya akan melipat gandakan potensi racunmu. Tunggulah penderitaan besarmu. Apa yang terjadi? Mengapa masih sangat panas? Sepertinya air dingin dan akupuntur ini sama sekali tidak berpengaruh pada racun ini. Jiang Wanli. Apakah kau di dalam? Aku adalah. Suaramu terdengar sangat lemah. Apakah kau sakit? Aku baik-baik saja. Jiang Wanli. Apakah kau baik-baik saja? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Sudah kubilang. Dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitku. Aku akan mencarikanmu. Dokter terbaik di dunia. Pasti ada seseorang yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Aku benar-benar tidur dengannya. Tapi aku tidak merasa begitu tidak nyaman lagi. Sepertinya mutiara Wanbao memberikan efek. Benar, dia sebelumnya mengatakan dia bukan keturunan tabib dewa, tapi dia jelas memiliki tanda itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Mungkinkah aku salah melihatnya hari itu? Karena dia bukan keturunan tabib dewa, maka aku tidak boleh terlalu terlibat dengannya. Kemana kau akan pergi? Kau sudah bangun. The film was translated and narrated Tahu by tadi. M Media. Mencoba melarikan diri. Tidak ingin bertanggung jawab. Mengapa dia mencuri kalimatku? Bicara. Aku bukannya tidak ingin bertanggung jawab. Aku hanya, Menikahlah denganku. ini terlalu cepat. Kau tidur denganku dan kau masih merasa ini terlalu cepat. Kau hanya tidak ingin bertanggung jawabkan. Sejujurnya, perasaan yang kau berikan padaku tadi malam, biasa saja. Kurasa setelah kau meningkat, kita bisa membicarakan masalah ini lagi. Jiang Wanli. Tuan muda, Nona Jiang melarikan diri. Haruskah kami mengejarnya kembali? Tidak perlu. Kau tidak perlu lari. Aku tidak akan memaksamu. Tapi aku harap kau bisa memberiku kesempatan untuk mengejarmu. Kau. Mengapa dia menghapusku? Apakah teknikku begitu buruk sampai-sampai informasi kontak pun tidak layak dimiliki? Tuan muda, saya dengar di internet bahwa tanda seru merah melambangkan gairah. Saya pikir dia ingin menikah dengan Anda. Hanya saja waktunya belum tiba. Tidak masalah. Aku masih punya akun sekunder. Dia tidak tahu. Dia tidak menghapus akun sekunderku. Mengapa dia memblokirku? Dari melihat momen. Tuan muda, mereka yang diblokir dari momen biasanya adalah keluarga. Ini berarti Nona Jiang sudah menganggap Anda sebagai keluarga. Tuan muda sangat hebat. Enya, Dimengerti. brengsek. Ming Xiang, bantu aku mencari Mu Huainan. Di mana dia sekarang? Baiklah. Kakak aku menemukannya. Dia saat ini berada di dalam negeri. Kakak, dia adalah orang yang merupakan putra sulung keluargamu dan juga tunangan aslimu.
Tunangan. Lihat informasinya. Kebetulan sekali. Dia sebenarnya adalah tunanganku. Tapi yang aneh adalah, saat aku memeriksanya terakhir kali, orang ini tidak ada di keluargamu. Tapi sekarang dia tiba-tiba muncul di basis data keluargamu. Abaikan hal itu. Selama tunanganku adalah dia itu sudah The film cukup. was Hubungi dia translated lagi. and Katakan saja narrated aku by ingin M. menemuinya. Media. Aku akan menelepon sekarang. Tidak peduli apapun, kali ini aku harus menemuinya. Aku pasti harus menghilangkan racun di tubuhku. Apa yang sedang kau lakukan? Tuan mudamu kebetulan sekali. Kau mengenalku. Mengapa reaksinya seperti ini? Apakah dia tidak tahu bahwa aku adalah tunangannya? Tapi ini juga bagus. Ini menyelamatkannya dari keharusan membenciku. Aku melihat fotomu di surat kabar. Jadi begitu rupanya. Apa yang baru saja kau lakukan? Aku datang mencari seseorang, tapi tidak menemukannya. Aku baru saja akan kembali ke aula utama. Apakah kau ingin ikut? Baiklah. Begitukah? Ya, Nenek, Besan. Ini adalah cucu kecil yang sudah kubicarakan padamu tentang Muwaisi. Dialah orangnya yang memiliki pertunangan dengan putrimu. Sugar Daddy Jin Wanli sebenarnya adalah tuan muda dari keluargamu. Sialan, jika aku tahu lebih awal, aku The tidak film akan was memberikan pertunangan translated ini and kepada Jin narrated Wanli. by M. Pria Media. sebaik ini, dia sama sekali tidak pantas mendapatkannya. dia adalah kalan istriku. Benar sekali, itu dia. Dia mungkin masih belum tahu bahwa Jin Wanli adalah orang yang memiliki pertunangan dengannya. Sepertinya aku masih punya kesempatan. Kalian berdua harus berkomunikasi dengan baik. Kalian akan menghabiskan sisa hidup bersama mulai sekarang. Kakak Huwaisi, Aku ingin memutuskan pertunangan. Apa yang kau katakan? Kau ingin membatalkan pertunangan ini. Mengapa? Nenek, di dalam hatiku aku sudah memiliki seseorang yang kusukai. Selain dia, aku tidak akan menikahi orang lain. orang yang dia sukai, pasti Jin Wanli. Wanita terkutuk itu, mengapa dia selalu merusak rencanaku? Sialan, Apa kau tahu apa yang kau katakan? Pernikahan antara keluargamu dan keluarga baik diatur secara pribadi oleh orang tuamu. Tidak ada yang bisa membatalkannya. Akulah yang akan menikah, bukan mereka. Mengapa aku tidak bisa memutuskannya? Aku menetapkan aturannya sekarang. Pertunangan ini hari ini. Aku harus memutuskannya. Kau bersikap tidak masuk akal. Wanita liar mana yang telah memikatmu seperti ini? Beritahu aku namanya. Dan aku akan mencari seseorang untuk menanganinya. Jika kau menyentuhnya, aku jamin keluarga bayi tidak akan selamat besok. Kau anak durhaka. Kau mencoba membunuhku dengan kemarahan. Nyonya tua. Nenek, Nyonya tua. cepat panggil dokter. Dokter, bagaimana keadaan nenekku? Dia sudah baik-baik saja sekarang. Namun orang tua memiliki kesehatan yang rapuh dan tidak bisa menahan stres lagi. Mulai sekarang, mohon berhati-hati. Kakak Huwaisi. Aku melihat Nenek. Sepertinya benar-benar peduli dengan pernikahan ini. Masalah pembatalan pertunangan. Aku tidak akan memutuskannya. The film was translated and narrated by M. Media. Silakan bicara. Saya mendengarkan. Apa yang perlu saya katakan? Mungkin sedikit lancang bagimu. Saya harap kau tidak marah. Jangan khawatir. Katakan saja. Hanya saja saya punya teman yang mengidap penyakit aneh. Hanya darahmu yang bisa menyembuhkannya. Saya tidak bicara omong kosong. Rumah sakit telah melakukan tes dan menemukan bahwa darahmu cukup cocok untuknya. Itulah mengapa saya berharap. Jadi, kau berharap saya mendonorkan darah untuk temanmu? Apakah itu boleh? Saya bisa memberimu banyak uang. Lagi pula jumlah darah yang diambil sedikit. Itu tidak akan memengaruhi kesehatanmu. Tentu saja itu tidak masalah. Saya tidak menyangka akan berjalan semulus ini. Dia benar-benar orang yang hebat. Kalau begitu besok,
Bisakah kita pergi ke rumah sakit untuk mengambil darahnya? Teman saya tidak punya banyak waktu lagi. Saya berharap bisa segera memberikan darah itu padanya. Saya mengerti. Kalau begitu saya akan meneleponmu besok. Ini kartu nama saya. Jiang Wanli. Dia tidak akan mengenaliku kan? Seharusnya saya tidak memberikan kartu nama saya jika tahu. Nama yang sangat indah. Terima kasih. Kalau begitu sudah diputuskan, sampai jumpa besok. Tuan mudamu, saya sudah sampai di rumah sakit. Kau sudah sampai. Telepon saya. Mu Huaishi, mengapa kau di sini? Mengapa kau ada di sini? Apakah kau sakit? Saya tidak butuh perhatianmu. Nona Jian, maaf membuat Anda menunggu. Tidak apa-apa. Saya juga baru saja sampai. Kalian berdua saling kenal. Kebetulan sekali, kau juga di sini. Abaikan dia. Ayo pergi duluan. Aku tidak peduli bagaimana kalian berdua saling mengenal. Tapi aku beritahu kau, Mu Huainan ini, dia bukan orang baik. Aku sarankan kau menjauh darinya. Hoize, saya tahu kau tidak menyukai. Saya kakak laki-lakimu, tapi tidak perlu bagimu, tepat di depanku, untuk menabur perselisihan bukan? Semua yang kukatakan adalah benar. Kau harus mempercayaiku. Mengapa saya harus mempercayaimu? Lagi pula saya sudah dewasa. Orang baik dan orang jahat. Saya bisa membedakannya dengan jelas. Saya tidak butuh kau khawatir. Bagaimana hasilnya? Darahnya sudah diambil. Cepat ambil, dan gunakan untuk temanmu. Terima kasih. Terima kasih tuan mudamu. Sebutkan hargamu. Saya akan mentransfer uangnya padamu. Bagaimana saya bisa menerima bayaran dari tunangan saya sendiri? Bagaimanapun, kau adalah calon istri saya. Kau tahu segalanya. Baiklah, berhenti melamun. Cepat pergi dan bawa itu ke temanmu. Ini darah Mu Huainan. Bawa ini untuk diuji. Untuk melihat apakah bisa menetralkan racunnya. Tes itu membutuhkan waktu. Apa kau sanggup menunggu? Baik. Segalanya berjalan terlalu mulus. Ini memberi saya perasaan, firasat buruk. Mengujinya, membuat saya merasa lebih aman. Baiklah. Sialan, Jiang Wanli ini benar-benar menolak untuk menikah dengan saya. Jika ini terus berlanjut, bagaimana saya bisa memulai rencana saya? Karena pendekatan lembut tidak berhasil, maka saya harus menggunakan kekerasan. Nona Jian, apakah Anda ada waktu luang akhir pekan ini? Saya ingin berbicara dengan Anda tentang pertunangan. Kebetulan sekali. Saya juga ingin bicara denganmu tentang masalah ini. Baiklah, kalau begitu sampai jumpa akhir pekan ini. Tuan mudamu, mari kita batalkan pertunangan ini. Wanli, menikahlah denganku. Itu. Anggap saja aku tidak mengatakan apapun padamu. Kalau begitu hari ini, mungkin menjadi santapan terakhir kita bersama. Wanli, beri aku kehormatan untuk bersulang. Tuan mudamu, apakah kau memasukkan sesuatu ke dalam anggurku? Wanli, apa yang mungkin bisa kumasukkan ke dalam anggurmu? Apa yang kau tambahkan? Kau sendiri tahu persis. Saya pikir kau berbeda dari yang lain. Sepertinya saya salah menilaimu. Menggunakan trik rendahan.
seperti meracuni anggur. Aku tidak akan pernah melakukannya. Menaruh racun tanpa warna dan tanpa bau di dalam lilin adalah metode favoritku. Dalam waktu kurang dari 10 hari, racun tanpa hati di dalam tubuhmu akan matang sepenuhnya. Begitu aku mengonsumsinya, aku akan menjadi tabib paling kuat di dunia. Begitu cantik. Aku hampir menyesal menggunakanmu untuk memurnikan racun ini. Kalau begitu, sebelum kau mati, akan kubiarkan kau merasakan dengan baik seperti apa pria itu. Berhenti di situ. Mengapa kau ada di sini? Bangun. Kau benar-benar membuatku khawatir. The film was translated and narrated by M Media. Di mana tempat ini? Tuan Muda Hoishi akhirnya akan menikah. Saya pikir garis keturunan keluargamu akan berakhir di sini. Lagi pula, dia adalah satu-satunya pewaris keluargamu. Mu Huaishi adalah satu-satunya pewaris darah keluargamu. Lalu, siapa Mu Huainan itu? Tepat sekali. Hanya jika Tuan Muda Hoishun memiliki pewaris, keluargamu bisa melanjutkan warisannya. Adapun Mu Huainan, apakah dia seorang putra angkat menikah atau tidak berdampak pada keluargamu. Sialan. Aku tertipu lagi. Mu Huainan sebenarnya hanyalah anak angkat. Karena itu, dia sama sekali bukan tunanganku. Tunanganku adalah Mu Huaishi. Di mana Mu Huaishi? Tuan Muda sedang mengadakan pernikahan di lantai bawah. Nona Bai, apakah Anda setuju untuk menikahi pria di samping Anda ini, terlepas dari kemiskinan atau kekayaan, sakit atau sehat, dan selalu berada di sisinya, dan tidak pernah meninggalkannya? Saya bersedia. Tuanmu, apakah Anda menerima wanita di samping Anda ini? Wanita ini, terlepas dari kemiskinan atau kekayaan, sakit atau sehat, untuk selalu berada di sisinya, dan tidak pernah meninggalkannya. Aku tidak. Jing Wanli, masalah apa lagi yang kau buat sekarang? Tentu saja aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku adalah tunangan Mu Huaishi. Apa maksudmu? Aku adalah putri sulung yang asli dari keluarga Bai. Bai Jiyi tidak lebih dari anak dari seorang selir. Ibunya baru membawanya ke dalam keluarga setelah ibuku meninggal. Saat itu, aku kebetulan sedang tidak berada di keluarga Bai. Itulah sebabnya keluarga Bai mengumumkan secara terbuka bahwa dia adalah putri sulung kakak Huaishi. Tidak seperti yang dia katakan. Kau harus mempercayaiku. Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ming Xiang, Kakak, Kontrak pernikahan. ini adalah surat nikah kami. Bukti hitam di atas putih tidak akan berbohong. Karena kau sudah tahu ini sejak awal, mengapa kau tidak memberitahuku? Aku sendiri baru mengetahuinya. Kakak Huaishi, ini palsu. Tolong percayalah padaku. Oke, tidak seperti yang dia katakan. Penjaga. Seret dia keluar dari sini untukku. Mulai sekarang tanpa izinku. Dia benar-benar dilarang untuk menginjakkan kaki setengah langkah pun ke kediaman keluargamu. Kakak Huaishi, lepaskan aku. Kakak Huaishi, percayalah padaku. Kakak Huaishi, lepaskan aku. Sejak saat ini, posisi Nyonya Muda sedang kosong. Kamu datang dan isi posisi ini. Ini sangat mendadak. Tunggu aku. Tidak perlu menunggu. Ming Xiang, kakak ipar. kakak ipar apa?
Wanli, mulai sekarang baik dalam keadaan sehat, maupun sakit, miskin, maupun kaya. Saya bersedia berada di sisimu. Dan tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Aku, Wanli. Tabib, bagaimana keadaannya sekarang? Tubuhnya telah terkikis parah oleh sejenis racun. Seluruh tubuhnya tidak ada daging yang tersisa. Saat ini, dia hanya bertahan dengan seutas napas. Dia hanya bisa hidup beberapa jam paling lama. Kamu harus menyelamatkannya. Berapapun biayanya, saya bersedia. Ini bukan masalah uang. Di pasaran, saat ini tidak ada obat yang bisa menyembuhkan racun ini. Kami telah melakukan yang terbaik. Kami sungguh menyesal. Wanli, jangan takut. Saya pasti akan menemukan penawarnya. Saya pasti akan menyelamatkan nyawamu. aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu bersusah payah mencari penawarnya. Karena di dunia ini, sama sekali tidak ada yang namanya keturunan tabib dewa. Keturunan tabib dewa. Bisakah dia menyembuhkan racunmu? Darahnya bisa menyembuhkan semua racun. Termasuk racun di dalam tubuhku. Kalau begitu sekarang saya akan pergi mencarinya untukmu. Percuma saja Mu Huaixi. Aku sudah mencarinya. Orang itu benar-benar tidak ada. Pernikahan itu, aku tidak akan melanjutkannya bersamamu. Aku percaya, kamu bisa menemukan pengantin yang lebih baik dariku. Dan lebih cocok untukmu. Aku ucapkan selamat atas kebahagiaanmu. Kamu tidak boleh bicara seperti itu. Pengantin saya hanya bisa kamu. Jiang Wanli. Kamu tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Saya pasti bisa menyelamatkanmu. Cepat bangun. Bangun. Permisi, Tuan. Rumah sakit kami tidak mengizinkan. Mayat disimpan di luar terlalu lama. Kami harus segera membawa jenazah itu pergi. Dia belum mati. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Tuan, perilaku Anda sangat menyulitkan kami. Jiang Wanli. Keluar. Bau apa itu? Sepertinya itu berasal dari mayat tersebut. Tuan, karena nona muda ini meninggal karena keracunan, tingkat pembusukan tubuhnya 100 kali lipat dari orang yang meninggal pada umumnya. Kami harus segera mengkremasinya. Tunggu sebentar. Beri kami 5 menit lagi. Setelah 5 menit, kau boleh membawanya pergi. Nenek. Mengapa nenek di sini? Nenek sudah mendengar tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua. Dia adalah penyelamat hidupmu. Jika dia dalam masalah, kita harus mengulurkan bantuan. Tapi dia sudah. Dia tidak mati. Hanya saja racun di tubuhnya menyebabkan dia shock setelah racun itu bereaksi. Bagaimana kamu tahu itu? Kakekmu memberitahuku. Bagaimanapun dia adalah seorang tabib dewa. Tidak ada yang mengerti hal-hal ini lebih baik darinya. Kakek adalah tabib dewa. Lalu bukankah saya? Keturunan tabib dewa. Darahmu bisa menyembuhkan racun Nona Jiang. Apa yang kita tunggu lagi? Saya akan pergi menyelamatkannya sekarang. Berhenti. Jin Wanli bukanlah penyelamatmu. Aku orangnya. Apakah kamu pikir saya masih akan mempercayai kata-katamu sekarang? Jika kamu tidak ingin mati cepatlah. Enya. Kakak Huaixi. Aku tidak hanya menyelamatkanmu. 6 tahun lalu aku juga memiliki hubungan intim denganmu. Apa? Apakah kau masih ingat gelang ini? Malam itu, aku memakainya. Penawarku, kita akan bertemu lagi. Bisakah kau sekarang mempercayaiku? Gelang itu bisa dipakai oleh siapa saja. Itu tidak berarti apa-apa. Jika kamu mencoba menghasut The lagi, film was saya jamin, translated and saya akan narrated membuat by keluarga M. Bailey Media. besok. 6 tahun lalu setelah aku
Melakukan hubungan satu malam denganmu. Aku melahirkan anak ini. Dia bisa membuktikan. Semua yang kukatakan adalah benar. Hanya sembarangan. Mengambil anak di jalanan. Dan mengklaim dia adalah putra saya. Apakah kamu menganggap saya bodoh? Saya tahu kau tidak akan mempercayaiku. Itulah mengapa saya melakukan tes paternitas untukmu. Huaishi, gen kalian identik. Dia benar-benar anakmu. Nenek. Tes DNA bisa dipalsukan. Apakah itu palsu atau tidak bisa ditentukan dengan satu pemeriksaan? Pergi dan periksa. Apakah ini nyata? Ya. Nyonya ini nyata. Sekarang, apa yang ingin kau katakan? Cicitku yang berharga. Kemarilah biarkan nenek Tam meluka Amho. Huaishi, tidakkah kau akan datang dan memeluk putramu? Taktikmu mungkin bisa menipu nenek saya. Tapi kamu juga ingin menipu saya. Berhenti. Nenek, Jiang Wanli telah menyakitimu begitu banyak. Mengapa kau masih menyelamatkannya? Orang seperti dia mati adalah keuntungan bagi masyarakat. saya tahu persis orang seperti apa dia. Saya harus menyelamatkannya hari ini. Bawa dia pulang. Ya. Buang dia ke hutan belantara untuk memberi makan anjing. Di mana tempat ini? Jiang Wanli. Bukankah akhirnya kau jatuh ke tanganku? Mu Huainan. Kenapa harus kamu? Aku tidak menyangka. Racun tanpa hati akan matang. Lebih cepat dari yang kuperkirakan. Tidak apa-apa. Aku bisa mengirimmu dan ibumu untuk bersatu kembali di alam bakal lebih cepat. Ternyata itu kamu. Kamu yang menanamkan racun tanpa hati di dalam diriku. Benar sekali. Bukan hanya aku yang menanam racun di dalam dirimu. Aku juga membunuh ibumu. Apel. Apakah kau membenciku? Aku akan membunuhmu. Kau sudah menghadapi kematian. Namun kau berani mengancamku. Aku akan mengirim kalian ibu dan anak untuk bersatu kembali sekarang juga. Mu Huaishi. Mengapa kau? Beraninya kamu bersekongkol melawan orang saya. Benar-benar mencari mati. Wanli sekarang sudah tidak apa-apa. Saya akan memberikan darah saya sekarang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa racunnya menyebar lebih cepat? Wanli, bangun. Bagaimana mungkin? Racun tanpa hatimu seharusnya sudah menyebar ke seluruh tubuhmu. Darahnya juga seharusnya tidak bekerja secara logika. Bagaimana kau masih bisa menggunakan jarum es? Ini membuktikan bahwa langit pun membantuku. Takdirku bukanlah untuk binasa. Sebaliknya, waktumu untuk mati telah tiba. Apakah kau pikir kalian berdua saja bisa membunuhku? Aku. Bagaimana rasanya racun tanpa hati itu? Racun yang kau tanam di dalam diriku. Mustahil. Bagaimana The mungkin film kau was memiliki translated benih racun and tanpa hati? narrated by Sebuah Ed rahasia. Media. Kamu yang menciptakan racun tanpa hati, lalu menggunakan dirimu sendiri sebagai kelinci percobaan, adalah hal yang sangat pantas. Nikmatilah siksaan ini sepenuhnya. Kirim dia ke kantor polisi. Untungnya saya tiba tepat waktu. Huaishi,
Terima kasih. Ayo pergi, saya akan mengantarmu pulang. Seoncheng. Mengapa kamu bersama Bai Jie? Putramu. Tentu saja dia bersamaku. Putramu. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Seoncheng adalah adik laki-lakiku. Sejak kapan dia menjadi putramu? Omong kosong, aku bukan adik laki-laki Emo. Aku adalah bayi kesayangan ibu. Jing Wanli. Apakah kau mendengarnya? Bai Jie, apa yang telah kamu lakukan pada adik kecilku? Mengapa dia jadi seperti ini? Seoncheng. Benya, siapa yang mengizinkanmu menyentuh cicitku? Nyonya tuamu. Seoncheng adalah adik kandungku. Jangan biarkan Bai Jie menipumu. Tes paternitas untuk Huaishi dan Seonchen menunjukkan bahwa mereka adalah ayah dan anak. Seonchen adalah cicitku. Benarkah? Itu tidak mungkin. Seoncheng jelas-jelas adik laki-lakiku. Apakah kau akan mempertanyakan hasil tes paternitas itu? Cepat pergi dari rumah keluargamu kami. Berhenti mengganggu Huaishi dan Ji. Jika tidak, aku tidak akan sopan padamu. Tidak ada yang berhak mengusirnya. Saya juga tidak akan bersama Bai Jie. Aku. Ayah, apakah ayah meninggalkan ibu dan aku? Aku anak yang sangat baik. Tolong jangan tinggalkan aku. Kakak Huaishi, kau tidak tahu bagaimana aku membesarkannya sendirian selama bertahun-tahun ini. Berapa banyak makian yang kutahan. Berapa banyak penderitaan yang kulalui. Kau boleh mencampakkanku, tapi kau tidak bisa mencampakkan Seoncheng kita. Kau mencuri ayahku. Aku membencimu. The film was Seoncheng, translated aku kakak and perempuanmu. narrated by M. Tidakkah Media. kamu mengingatku? Perasaan ini sangat familiar. Kau bukan kakak perempuanku. Aku membencimu. Seoncheng. Denyut nadi ini. Dia jelas telah terkena sihir. Tidak heran dia bertingkah aneh. Dan dekat dengan Bai Jie. Diam Wenli. Tidakkah kau dengar? Seonchen menyuruhmu pergi. Pergi dari sini. Wanli. Ayah, tolong jangan. Tinggalkan ibu dan aku. Jika kau berani melangkah keluar diri, aku akan mati tepat di depanmu. Nenek. Haruskah kamu mengancam saya? Ini bukan ancaman. Aku benar-benar akan melakukannya. Kau harus pergi. Jika kau pergi seumur hidupmu, jangan pernah berpikir untuk melihatku lagi. Baiklah. Saya tidak akan pergi. Tolong jangan sakiti dirimu sendiri. Kau juga harus berjanji bahwa mulai hari ini, kau tidak boleh menemui wanita itu Jiang Wanli. Baiklah. Saya berjanji. Seoncheng seharusnya baik-baik saja. Dia akan segera bangun. Saya minta maaf. Nenek memarahimu lagi hari ini. Dia sudah tua dan tidak bisa menerima kejutan. Jadi, Tidak apa-apa. Aku tahu. Bukankah cukup bahwa aku masih memilikimu yang percaya padaku? Tapi kamu sangat mempercayaiku. Seoncheng, kamu sudah bangun. Kakak, dia memanggilmu kakak. Aku selalu menjadi kakaknya. Bai Jie meracuninya dengan mengklaim bahwa dia adalah putranya. Sekarang, setelah efek mantranya hilang, ingatan Seoncheng telah pulih secara alami. Saya mengerti. Bai Jie memang menipu saya. Seoncheng, jangan takut. Kakak akan melindungimu. Saya juga akan melindungimu. Jing Wanli. Kau harus mati. Taman kanak-kanak. Guru, bolehkah saya bertanya, apakah Bai Seoncheng sudah keluar? Dia sudah meninggalkan sekolah. Bukankah kau menjemputnya? Halo, Bai Seoncheng ada di tanganku. Temui aku jika kau tidak ingin dia mati. Hanya kau yang boleh datang sendirian. Jika tidak, tunggu saja untuk mengambil mayatnya. Seoncheng, Bai Jie, jika kau punya masalah lampiaskan padaku. Jangan libatkan Seoncheng. Baiklah, kalau begitu berikan nyawamu. Maka aku akan membiarkan anak ini pergi. Kau yang memilih. Bukankah kau hanya menginginkan posisi nyonya muda keluargamu? Saya setuju. Lepaskan Seoncheng. Saya akan segera membawanya ke luar negeri. Saya sama sekali tidak akan bersaing denganmu. Kau tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan denganku. Saya berjanji padamu. Tolong. Lakukan.
Kakak Huaisi. Mengapa kau di sini? Tangkap mereka semua. Kirim mereka ke kantor polisi. Tidak, bukan begitu, tidak. Bukan seperti yang kau pikirkan. Tidak, Kakak Huaisi. Segera bawa anak itu ke rumah sakit. Tabib, bagaimana keadaan adik saya? Dia sudah keluar dari bahaya sekarang. Dia akan segera sadar. Terima kasih. Mengenai masalah Beji, bagaimana perkembangannya? Baiji sudah. Saya kirim ke kantor polisi. Orang tuanya, karena dicurigai menggunakan barang terlarang, sudah ditangkap untuk penyelidikan. Adapun Mu Huainan, dia sudah mati. Karena Rakin tanpa hati. Ya, Bagus sekali. Pembalasan ibu akhirnya tercapai. Kakak, Sonceng, kamu sudah bangun. Sun Cheng, bagaimana perasaanmu? kakak kiper ayah. Aku merasa cukup baik. Ayah ipar. Panggilan macam apa itu? Karena dia adalah kakak kiperku. Sekaligus ayahku. Kakak, masalah yang kau minta untuk aku selidiki telah The film membuahkan was hasil. translated Sun Cheng memang anak and presidenmu. narrated by Apa? M Media. Apa kau sangat terkejut? Ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Aku meminta orang mencocokkan DNA dari semua wanita di negara ini dengan Sun Cheng. Tebak apa? Anak itu adalah anakku. Jadi 6 tahun yang lalu, wanita itu adalah kamu. Apa 6 tahun yang lalu? 6 tahun lalu, saya tidak sengaja diracuni dan tidur dengan seorang wanita. Tapi saya tidak bisa mengingat wajahnya. Namun saya ingat gaya gelangnya. Maksudmu, gelang yang saya berikan pada Sonceng. Ya, kemudian kamu memakai gelang itu lagi dan menyelamatkan saya. Saya selalu mengira kamu adalah orang yang sama. Tapi di antaranya, terlalu banyak hal yang terjadi. Itulah sebabnya kita baru saling mengenali sekarang. Jadi begitu rupanya. Saya tidak menyalahkanmu. 6 tahun lalu, saya mengalami kecelakaan mobil. Dan koma selama 3 tahun. Itulah sebabnya banyak hal yang tidak bisa saya ingat. Saat saya terbangun, Sun Cheng sudah berusia 2 tahun. Lalu ibu, saya tiba-tiba meninggal karena racun yang bereaksi. Jadi saya selalu mengira Sun Cheng adalah anak ibu saya. Itu sangat rumit. Setelah mendengar semua itu, aku merasa otakku mau meledak. Itu tidak penting. Yang penting adalah setelah semua liku-liku ini, kita akhirnya kembali bersama. Ya, keluarga kita akhirnya bersatu kembali.